Shalom, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya, dimanapun kita berada saat mendengarkan renungan audio ini, semoga kita tetap di dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mendengar renungan daripada firman Tuhan untuk hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan yang baik untuk mendengar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, supaya dapat menyatakan isi hati Tuhan kepada siapapun yang akan mendengar. Berkati juga setiap mereka yang mendengar perkongsian audio ini, agar mereka dapat dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama satu firman Tuhan yang terambil daripada Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan di sini. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel, kata firman Tuhan. Saudara, sebagai satu renungan bersama untuk hari ini, saya mengambil satu tema untuk kita pelajari bersama, yaitu setia mengajarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setia mengajarkan firman Tuhan memerlukan tekad yang sama seperti Ezra yang dijelaskan di dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi di dalam Ezra 7 ayat yang ke-10. Ayat ini menjelaskan tentang tekad Ezra sesuai dengan peranan dan tanggung jawabnya yang dipikul pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Ezra bertekad untuk melakukan 3 hal yang kita juga boleh lakukan di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan. Saudara, hal pertama yang dilakukan oleh Ezra adalah setia meneliti dan mengkaji firman Tuhan. Saudara, Taurat adalah suatu pengajaran dan petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai untuk menjadi panduan kehidupan umat Israel agar hidup mereka berkenan di mata Tuhan. Kegagalan mereka mengikuti ketetapan Tuhan dalam hukum Taurat mengakibatkan kemurkaan Tuhan dan terjadinya pembuangan. Saudara, sebagai orang percaya kita memiliki Alkitab yang mengandungi firman Tuhan yang dapat menjadi panduan di dalam kehidupan kita agar kita mengetahui kehendak Tuhan dan apa yang berkenan di mata Tuhan. Apa yang kita perlu lakukan adalah setia untuk meneliti dan mengkaji firman Tuhan. Saudara, Alkitab bukan sekadar buku yang kita bawa ketika datang ke gereja. Alkitab juga bukan sekadar perhiasan di atas meja, tetapi Alkitab adalah firman Allah yang perlu kita kaji, yang perlu kita baca dan kita renungkan setiap hari, supaya kita menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara, hal kedua yang dilakukan oleh Ezra adalah setia melakukan firman Tuhan. Di dalam Ezra pasal yang ke-8 ayat 15 hingga 20 kita dapat melihat ketika Ezra mendapati bahwa tidak ada orang-orang dari suku Lewi dalam kumpulan yang dipimpinnya, Ezra menangguhkan perjalanan sehingga orang-orang Lewi dan pelayan bait Allah cukup untuk melaksanakan ibadah di dalam bait Allah. Karena Ezra tahu bahwa Tuhan telah menetapkan orang-orang Lewi untuk mengurus rumah Tuhan. Ezra bukan sekadar tahu, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita setia meneliti dan mengkaji firman Tuhan, pasti kita akan menemukan banyak sekali perintah dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun, apakah kita bersedia dan setia untuk melakukan firman Tuhan ataupun sebaliknya? Di dalam Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja,
Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri, kata firman Tuhan. Saudara, hal ketiga yang dilakukan oleh Ezra adalah setia mengajarkan firman Tuhan. Di dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat 3 sehingga ayat 6, ini menceritakan tentang Ezra yang membacakan beberapa bahagian dari Taurat Tuhan di hadapan umum untuk mengajarkan firman Tuhan. Saudara, sebenarnya tanggung jawab untuk mengajarkan Taurat adalah tanggung jawab orang-orang Lewi. Namun dalam Nehemia pasal yang ke-8 di dalam ayat yang ketiga sehingga 6 ini menceritakan tentang Ezra juga mengajarkan Taurat ini di hadapan umum, yaitu di hadapan orang-orang Israel. Saudara, apabila berkata tentang mengajarkan firman Tuhan, banyak sekali orang Kristen hari ini berpendapat bahwa tugas dan peranan ini adalah tanggung jawab sebagai pendeta, pastor, gembala, tumpuk, atau penginjil saja. Sebab itu ketika gereja mengadakan pemahaman ataupun kelas Alkitab, yang biasanya datang adalah pemimpin gereja, tumpuk, penginjil, dan pelayan-pelayan gereja saja. Jemaatnya di mana? Jemaatnya menganggap bahwa mengajarkan firman Tuhan itu adalah tanggung jawab pemimpin-pemimpin gereja, gembala, tumpuk, penginjil saja. Saudara, mengajar firman Tuhan adalah menjadi bahagian dan tanggung jawab setiap orang percaya. Mungkin kita tidak berdiri di atas mimbar seperti seorang pendeta, gembala, pastor, tumpuk, dan penginjil. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan, itu berarti kita sedang menceritakan kebenaran daripada firman Tuhan kepada orang lain. Ini juga berarti bahwa kita sedang mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain melalui tindakan yang kita sedang lakukan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan pelajari bersama hari ini. Kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami dapat merenungkan, kami dapat melakukan dan mengajarkan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.